Apaan sih? Kok kayak ada yang beda sih? Kayak mah tirusan deh. Coba Iya. tebak apaan? Kayak lebih glowing deh. Enggak, dia tirusan. Iya dulu kan kalau kita ada foto jadulnya dia kan, alhamdulillah. Nggak usah deh diingat. Jadi kalian mau tahu rahasia aku? Dong. Yuk kita langsung aja ke YouInfo. Kasih tahu dong rahasianya apa? Jadi- Kamu ngapain aja sih muka kamu? Aku Nah, habis di Diapain? botox rahang. Potong rahang? Enggak, dia belum potong rahang doang. sisanya. Enggak, jidat-jidat. Iya, jidat juga dikit. Dikit, bohong. Tapi Dikit-dikit sebenarnya- kan banyak. Sebenarnya banyak gak sih pasien kita tuh yang masih takut-takut ya? Sama yang- botok. Aduh, rasanya nggak sakit, biasa aja. Coba silakan. Sakit emang? Enggak kan? Yang sini mah nggak sakit. Rahang apalagi? Iya, rahang nggak Anestesi sakit. aja langsung seret. Mungkin kita jelasin dikit tentang botox aja ya. Boleh, Biar boleh. pasien tahu Boleh. sebenarnya apa sih botox itu ya. Ntar aku kasih tau kalian Rasanya. Ya, pengalamannya ya. Ya, oke. Oke. Mulai dari Apa itu botox? apa itu botox? Siapa yang mau jelasin? Kamu coba. Oke, jadi botox itu sebenarnya merek ya. Seperti misalnya apa ya? Istilah umum. Istilah umum ya, orang taunya botox, tapi sebenarnya botox itu adalah brand salah satu perusahaan yang memproduksi botulinum toxin. Nah, botulinum toxin itu sebenarnya ada banyak jenis dan mereknya juga banyak. Kalau boleh aku sebutin, di Eropa yang terkenal 3 di dunia itu ada botox, terus udah gitu ada Xeomin, ada Dysport dan macam-macam lain. Dari Korea juga bikin, dari China juga bikin. Ya, jadi banyak Indonesia sekali. mau bikin nggak? Mungkin ya. Mungkin kamu mau bikin. Ya, jadi banyak sebenarnya brand-brand botulinum toxin yang ada di pasaran gitu. Nah, itu Jadi botox itu toksin dong. toxin. Kenapa dok itu bisa kayak buat bikin dia tirus, bikin dia Iya. glowing itu kenapa? Nah, tuh banyak banget kan fungsinya? yang terjebak dengan istilah toksin jadi takut sebenarnya asalnya dari situ. Tapi kalau menurut aku sih, botulinum toxin itu adalah salah satu treatment yang paling aman. Kayak misalnya di Amerika itu ya kayak Udah tahun- lama banget kan? Udah lama banget dan tindakan estetik yang paling baik dilakukan orang di Amerika Amerika. Eropa itu sebenarnya botulinum toxin. Jadi kalau bahaya pasti udah ditarik dari kapan-kapan kan. Dan memang sejarahnya dia didapatkan dari toksin tidak sengaja diketahui bahwa oh ini ada toksin kok bisa seperti ini efeknya, lalu diteliti dan dilakukan percobaan dan ternyata hasilnya sangat baik dengan dosis yang terukur dan penyuntikan yang tepat dan itu sangat aman gitu. Tapi itu sudah melewati proses sepanjang ya. Kita udah kenal botox mungkin di dalam sejarah manusia itu udah 100 tahun lebih, jadi aman banget sih. Karena dipakai juga di dunia kedokteran. Kalau aku tahu biasanya ke dokter saraf kan, karena kita Iya, juga disuntikin benar. botox juga kan. Kasus-kasus misalnya Anak kecil juga bisa kan? Tik facialis misalnya itu juga menggunakan botulinum toxin. Jadi sebenarnya itu obat lah ya, itu bukan racun atau apapun, itu cuma istilah aja, tapi sebenarnya itu dalam masuk kategori obat gitu ya. Jadi aman sih menurut aku. Nah, kalau kamu sendiri pernah coba di bagian mana aja tuh? Aku paling suka banget botox Senyum-senyum dari tadi bagian rahang. Senyum. Ya karena aku tahu dia banget, dulu kan dia rahangnya dia gede banget, terus nggak mungkin dong dia tiba-tiba bilang Kamu diet suka- lah. Emang kamu kenapa? Suka ngunyah atau gimana sampai kamu ini ya bisa? Kamu gak usah kasih tahu orang-orang kayak gitu kali. Tapi itu beneran ngecilin kamu punya rahang kan? Langsung dari kayak kotak gini langsung seret gitu. Virus ya. Iya, setahu aku dia kan memang dulunya kan kotak banget gitu kan, terus nggak mungkin dong dia diet bisa sekecil ini gitu Sebenarnya kan. untuk sehari-hari kita banyak banget ya melakukan botulinum toxin pada daerah rahang, bener gak sih? Pasien-pasien kita banyak banget yang request pengen lebih tirus, so kita botox rahang. Jadi sebenarnya itu kan yang dikecilkan otot pengunyahmu kan. Iya, yang kalau misalkan aku gigit-gigit dia suka Gigit, suka nonjol-nonjol itu kan di nonjol-nonjol. sini. Nah, itu dikecilin. Nah, karena di sini kayak gede gitu, jadi yang pas disuntikin ya udah, ya ada rasa dikit doang, habis itu ya udah selesai tiba-tiba. Berapa lama sih Gitu. kecilnya? Apa? Aku sih ngerasa, jadi kalau abis kamu botox rahang itu kayak orang tuh gak langsung kaget kayak lu abis Kaget. minum obat diet Ya, apa ya. sampai lu tuh kurusnya drastis Pelan-pelan. banget. Jadi pelan-pelan kayak dalam sebulan itu tiba-tiba lu tirus, Kecil. kurus, tirusan gitu ya. Sampai Dan nggak orang bilang, kelihatan sampai orang bilang, aneh ya. oh kok kamu kurusan gitu. Oh, Jadi iya, nggak jelas ketahuan ya. lah gitu. Tapi sebenarnya kita bisa combine kan ya, misalkan dengan meso, dengan benang ya kan. Nah kamu Aku pernah coba juga. Jadi kan dulu kan ya sini aku agak gebil, terus sini aku enggak, juga lumayan enggak, gitu. enggak Jadi kok. suka disuntikin dikit-dikit meso di sini gitu. siapa yang nyuntikin? Kadang kamu, kadang kamu. Terus selain rahang apa lagi? Jidat kan?
Itu juga Kalau bagus. tahu sih, Nggak mungkin. Biasa Apa kan namanya? Jidat. Itu buat apa? glowing soal jidatnya. tuh kan, Oh, itu rahasianya. itu glowingnya dari mana? Dari iya. situ. Benar. Tapi nggak aneh kan, maksudnya nggak yang kayak zaman dulu orang Yang bilang sampai kayak naik gitu ya? terus Gini udah gitu nih. kayak kaku gitu-gitu. Jadi sebenarnya memang botox juga kita banyak lakukan pada daerah seperti wajah bagian Seperti atas, atas. untuk menghilangkan kerutan dan dapat efek juga lebih licin karena kan kerutannya hilang, terus lebih glowing juga gitu ya, benar ya? Ya jadi Terbukti. kalau misalkan aku pakai make up gitu, Lebih nempel. kalau aku ketawa-ketawa senyum atau lagi berekspresi lah nggak ya, cracking ya? itu nggak cracking. karena kerutannya hilang. Ah. Dan dengan Mas- penyuntikan yang benar sih menurut aku tetap terlihat Alami. Banyak orang yang takut dengan Coba botox naikin. Coba naikin. Tuh masih bisa. Tuh. Jadi dengan penyuntikan yang tepat, dengan area penyuntikan yang baik, itu menurut aku tetap looks natural ya, nggak kayak zaman dulu tuh kita bilang Mr. Spock yang tinggi banget itu karena dosisnya atau penyuntikannya yang kurang pas. Nah, kalau yang mau tahu yang belum botok kayak saya. Iya. Gila ya, banyak banget loh. Kamu kayak harus botox deh. Biasanya aku botok sih, ya sebenarnya sih harusnya 6 bulan sekali. Tapi ya tergantung pasiennya sendiri kan. Kalau mau setahun sekali juga boleh, sesuai kebutuhan lah, dengan kebutuhan. Oh ya, kamu udah pernah berapa kali Apa? Botox. Aku kalau misalkan untuk rahang sih lumayan sering ya, nggak nyampe 6 bulan aku udah suntik lagi, soalnya aku emang suka ngunyah gitu. Kalau untuk ekspresi, 6 bulan? nggak nyampe 6 bulan juga, karena kan aku memang panas-panasan, terus dia gitu. Tapi rata-rata 4 sampai 6 bulan lah ya, kalau kita Iya. lihat sekitaran itu. Tapi banyak juga yang bertanya, botox itu aman nggak sih? Maksudnya, apakah dia boleh melakukan botox secara Rutin. rutin dan setelah botoxnya hilang, apakah dia lebih berkerut? Pengalaman kamu gimana? Kalau kerut sih kayaknya sama aja ya, cuma kan kalau udah dapatnya smooth, terus kamu ada kerutan kan otomatis kan Langsung risih kelihatan lah ya, kan. kelihatan banget. Kayaknya udah jelek banget gitu, makanya orang botox lagi gitu. Jadi sebenarnya enggak ya. Jadi kalau orang bilangnya kan Enggak habis sih, sama botok aja nanti kayak kutannya sebelumnya. tambah dalam gitu kan. Gitu. Jadi memang kita semakin usia memang ya nggak mungkin dong kutan kita segitu-segitu aja gitu kan. Pasti kutannya juga makin dalam kayak gitu Aku kan. pernah baca penelitian memang kalau kita melakukan botox secara rutin itu akan sangat membantu kesehatan dari si kulit di atasnya ya, karena kalau kita sering gerakan dan ekspresikan terus dan kerutan semakin dalam, kulitnya itu kan bisa menjadi cracking ya kulitnya, dan kita bilang sebagai kerutan statis. Jadi kalau pernah lihat tanpa ekspresi juga dia udah ada garis-garisnya, benar nggak sih? So kalau kita lakukan penyuntikan botox secara rutin itu akan membantu si kulitnya tetap baik sih, aku bilang. Nah ngomong-ngomong, kemarin aku dapat pasien nih, seorang artis juga gitu kan, datang habis dibotok di klinik lain gitu kan, terus alisnya yang kayak tadi Naik sebelah. Ya. sebenarnya dua-duanya. Oh naik dua-duanya. Iya kayak gitu, makanya itu pentingnya kita tahu bahwa cara penyuntikannya juga harus yang benar supaya kelihatan lebih alami gitu kan. Tapi tenang aja, hal itu bisa dibenerin dong kayak Bisa. gitu. Itu aman banget, dan makanya kalau kita lakukan di klinik itu pasien harus kontrol ya untuk kita cek, karena kan ekspresi atau kekuatan otot setiap orang kan beda-beda ya. Jadi setelah kita suntikan, pasien harus datang kontrol untuk kita cek sudah aman atau belum. Gitu. Terus bagaimana lagi? Sebenarnya banyak ya yang bisa Banyak disuntikin loh. botok Oh, ya. betul. Aku pernah disuntik di sini dikit. Body Aku juga nose. pernah. Jadi kalau misalkan Ngefek nggak? ketawa, kan ketawanya suka kayak Nih. over gitu kan, tuh kayak gitu tuh. Gua Ini contoh. sudah botox, ini yang belum dibotox before dan after. Terus mana lagi Sayang Bani? Sini, nih, aku perlu banget nih. Kalian mau Oh, botox iya. aku Masih nggak nggak? ada. Kalau kita botox ini Ada. biasanya bisa lebih kelihatan lebih Kamu kok nggak ada dagunya sih? lebih panjang. Kayaknya aku butuh juga sih. Biar Sebenarnya panjang. botox tuh banyak banget ya, jadi bisa kita lakukan kayak misalnya di wajah nih ya, kerutan Nih, dahi, satu. kita lihat aja ya, kerutan glabella atau yang tengah dahi, hidung, pinggir mata, itu yang paling orang sering. Cuping, banyak banget yang request cuping supaya enggak. otot cupingnya lebih ngecil sedikit ya. Nah terus apa lagi? Bibir sini, Bibir. smoky, Apa? Smoker line, Smoker ya. Terus line. dagu, dagu, paha, efek titik. itu buat kerutan yang di bawah sini ya, lebih kencang. Terus ini Platis maben juga Platis kalau maben kita juga. udah bertambah usia suka ada Nenek-nenek. garisnya kelihatan di sini Ah. gitu itu bisa hilangin. Ah, Badan Ketek. ketek. dan telapak tangan ya buat yang sering Keringetan. kalau Telapak keringat yang tangan, over, telapak kaki, nah itu bisa Betis. misalkan betis. betis, sama apa lagi Udah sih, dan lain-lain. dan lain-lain. Jadi penggunaan botox sangat aman, sangat diminati, Karena hasilnya hasilnya bagus. Bagus. Pasien aku ya, Sakit. pasien aku di praktek nih, misalkan pasien yang belum pernah botox dari 10 pasien,
9 biasanya suka takut, ya kan? Karena dia tidak mendapatkan edukasi yang baik. Tapi setelah kita jelaskan, 10-10-nya pulang dengan botox. Karena Indian, oh ternyata cuma begitu dan banyak salah kaprah di masyarakat, benar nggak sih? Kayak sesat gitu loh, kayak ini bahaya, bikin ini begini. Ternyata setelah dijelaskan, terus Google lagi di website yang tepat, aman banget. Terus mengenai tadi kan udah tuh waktunya ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan kan hasilnya baru kelihatan hasilnya dan juga hasilnya pasti gitu ya. Ya. Tergantung besar otot sih ya. Kalau ototnya kecil dia akan lebih kelihatan hasilnya. Kalau otot yang lebih besar dia butuh waktu. Jadi kalau baru bisa disuntikan rahang, jangan cepat-cepat kok nggak ada hasil. Karena kita perlu tunggu beberapa saat sampai dia betul-betul bagus. Itu sih. Oke. Tuh, banyak yang nanya tuh, udah hidup sehat, udah olahraga, tapi kenapa tetap tua, tetap keriput? Dr. Selvi coba jelasin. Kayaknya kalau misalkan makan, itu kan otot kita yang berkontraksi. Sedangkan kamu olahraga, itu kan otot lain kan. Jadi tetap aja ininya akan besar gitu kalau misalkan otot rahang. Gitu. Kalau untuk yang lainnya, kerutan. Jawabannya karena ada proses dalam badan kita yang memang tidak bisa dihentikan, yaitu proses penuaan. Betul kan? Jadi meskipun kita mau minum vitamin sebanyak apapun, kita mau makan sesehat apapun, namanya proses aging ini tidak bisa di stop. Kita hanya bisa melakukan treatment atau perawatan agar tidak terlalu cepat menurun kondisi kulit ataupun yang lain, benar nggak sih? Jadi karena kita sehari-hari itu terpapar banyak radikal bebas yang menyebabkan penuaan dini, contohnya matahari, polusi dan lain-lain ya. Dengan kita hidup sehat sebenarnya itu sudah membantu gitu, tapi namanya proses itu tidak akan bisa berhenti. Jadi kita perlu melakukan treatment untuk membantu supaya kondisi ini tetap baik, kulitnya tetap baik gitu sih. Dan tanda-tanda penuaan bisa dihilangkan dengan botox. Salah satunya dengan botox, tapi bukan satu-satunya karena kita melakukan kombinasi. Saya tadi ada infus supaya kekenyalan kulitnya tetap baik, ya kan? Ototnya kita rilekskan, kekenyalan kulitnya kita bagusin, kelembapannya kita bagusin, so kerutan-kerutannya juga tidak akan nampak gitu. Oke, jadi penjelasannya mungkin tentang botox mungkin udah sekian dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung datang ke klinik kita.